bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan buat kita datang bersama-sama masuk di hadirat Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita dan kita mengingat pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib, dan karena ada di depan kita tubuh dan darahnya. Dan saat ini tugas kita membereskan hati kita membereskan semua yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita datang di hadiratnya, dan saya undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di hadirat Tuhan. Kita akan bawakan pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat
memberikan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Karena Allah telah mengorbankan anak-Nya yang tunggal bagi kita, orang-orang yang tidak layak. Tuhan, inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami percaya Bapa, bahwa kuasa darah-Mu memutuskan kami untuk kami boleh datang di hadirat-Mu ya Tuhan, menyembah Engkau, memuji nama-Mu, mengagungkan Engkau. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan mengangkat diri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, karena terus dosaku, kekulusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu penyanyi pemulihan hidupku. Bersama lukamu, agar hidupku menjadi hikmat yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, jadi ciptaan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa benar Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami boleh beroleh hidup yang kekal, kami boleh beroleh keselamatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tapi terlebih dahulu Bapa, kami mau menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu. Kami akan memuliakan Engkau, kami akan memuji Engkau, kami akan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya buka hati kami, urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dan kami undang Roh Kudus Tuhan untuk hadir di tempat ini, di tengah kami ya Tuhan. Bahkan di dalam setiap hati kami, Kau melayakkan kami Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan, hamba-Mu yang mengambil bagian, yang WL, singer, musik, LCD, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau bekerja melalui kami Tuhan, boleh menjadi berkat bagi jemaat yang hadir saat ini Tuhan.
Kami percaya Bapa bahwa urapan-Mu atas kami semua, berkat-Mu atas kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini dalam perjalanan. Kiranya Tuhan hantar mereka sampai di tempat ini dengan keadaan selamat dan tidak ada kurang suatu apapun, dan Kau memberikan hati yang sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu menyembuhkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan saat ini juga kami bersatu hati untuk saudara kami yang mengalami lemah iman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu atas mereka Bapa. Biarlah mereka punya kerinduan untuk datang kepadamu bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya saat ini kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Jamahan urapan-Mu atas kami semua Bapa. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dan kami ada di belakang-Mu Tuhan. Biarlah Engkau ada di depan kami senantiasa. Kami memuliakan nama-Mu. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Masih kuat berdiri saudara? Kita akan mengingat bahwa pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya yang kudus menebus kita orang yang berdosa. Kita katakan pada satu bunyi jauh dari sini, dan kita lihat salib berdiri. Di sanalah ada keampunan dosa bagi kita. Ada satu bukit jauh dari sini, ku lihat
berdoa. Bapa dalam di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di tempat ini untuk bersatu hati, memuji dan menyembah Nama. Tuhan, sebentar kami akan memberikan berkat yang terbaik dari Tuhan yang telah beri Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan maupun tangan-tangan yang belum bisa memberi Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan persembahan ini menjadi dupa yang harum dan dapat lebih muliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara berkemenangan, memuji nama Tuhan. Kita tidak memujikan dengan mendayu-dayu, tapi biarlah di dalam hati kita ada Tuhan yang telah menebus dosa kita, dan saat ini kita berkemenangan oleh darah Yesus. Kemenanganlah oleh darah Yesus. Kita memberikan pengampunan pada saudara kita yang bersalah kepada kita, dan Tuhan pasti mengampuni kita. Kita akan datang dengan pujian, sungguh besar setiamu, nyata di dalam sepanjang hidup kita, dan darahnya telah melayakkan. Nyata di
kami akan mendengar sabda firman-Mu. Firman kami Tuhan, Engkau akan mendidik kami, Engkau menghibur kami, Engkau menimpa kami, Engkau menasihati kami Tuhan dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan sabda firman-Mu, dan pakai kami semua supaya kami fokus akan firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah doa dan kami sambut firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali di dalam rumahnya. Kita ada pada hari di mana kita memperingati Kristus yang telah menderita bagi kita. Pagi hari ini kita belajar kalau Kristus telah menderita bagi kita, apakah balasan kita? Mari kita lihat di dalam Lukas 9 ayat 23 dan 24. Mulai ayat 22. Lukas pasal 9 mulai ayat 22. Silakan membacakan. Mari yang mendapatkan silakan membacakan. Lukas 9 pasal yang ke-22. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Iya, Tuhan Yesus berkata di sini bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Itu adalah waktu-waktu sementara. Tidak lama kemudian Tuhan Yesus akan dianiaya dan disalibkan. Bapak Ibu Saudara semua, ayat ini tidak berhenti pada ayat yang ke-22 yang menceritakan tentang pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita. Tetapi mari kita lihat ya, kalau dia sudah banyak mengalami penderitaan, ditolak oleh tua-tua. Ditolak itu enak enggak saudara? Ditolak itu sesuatu yang mungkin sangat menyakitkan. Ditolak bukan hanya oleh beberapa orang, tetapi ditolak oleh seluruh pemimpin dari bangsa itu. Ia ditolak mentah-mentah. Padahal dia datang untuk mengasihi bangsa itu. Bukan hanya ditolak. Ditolak oleh tua-tua, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh. Dibunuh bukan hanya dibunuh begitu saja, tetapi dianiaya mengerikan dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lalu diteruskan ayat ini saudara. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, teruskan saudara, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi kalau Tuhan Yesus telah menderita bagi kita,
Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya karena kasihnya kepada kita. Marilah kita jangan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu menghargai pengorbanan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita ingin menghargai Dia, menghargai pengorbanannya, apa yang dikatakan di sini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Pagi ini kita tidak membahas banyak ya. Di sana dikatakan menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya mau mengambil satu hal saja, karena Dia telah mengorbankan nyawanya sebegitu rupa. Mari kita hidup menyangkal diri. Mungkin ada yang punya pendapat, apa sih menyangkal diri itu? Diri kita disangkal gitu ya. Aku tidak ada. Aku bukan Yohanes. Aku bukan Yesi gitu. Apa begitu? Tentu tidak ya. Tentu tidak. Apa itu menyangkal diri? Mari kita baca dalam Roma 8 ayat 5 sampai 10. Roma 8 ayat 5 sampai dengan 10. Mari silakan membacakan juga. Roma 8 ayat 5 sampai 10. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Iya. Di sini Rasul Paulus menggambarkan dua hal yang bertolak belakang. Hidup dalam kehendak daging atau keinginan daging, atau hidup dalam keinginan roh. Hidup dalam keinginan daging adalah yang selalu memikirkan hal-hal yang dari daging, hal-hal yang bersifat jasmani ini, hal-hal yang dapat dilihat oleh mata, mungkin dapat didengar oleh telinga, hal-hal yang kelihatan. Apakah hal-hal yang kelihatan sehubungan dengan daging itu sesuatu yang harus kita abaikan begitu, saudara? Tidak. Alkitab tidak mengajarkan begitu. Tetapi Alkitab mengajarkan kalau kita memikirkan hal-hal keinginan daging, maka kita tidak memikirkan hal-hal yang rohani, tidak memikirkan keinginan roh, karena pikiran kita hanya berputar pada segala sesuatu yang kita hidupi tiap-tiap hari. Yang kedua dikatakan bahwa keinginan daging itu menuju maut, menuju kebinasaan yang kekal. Tetapi keinginan roh kehidupan oleh karena
kebenaran atau oleh karena firman Tuhan. Keinginan daging merupakan perlawanan terhadap Allah, perseteruan terhadap Allah, dikatakan dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Enak mana saudara, berseteru atau hidup dalam damai sejahtera? Enak mana? Enak berseteru? Apalagi kalau berseteru dengan Allah. Ya. Kalau kita hidup menuruti keinginan roh, maka kita memiliki roh dari Allah dalam kehidupan kita dan memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera yang melebihi segala akal. Coba ada di antara saudara yang sedang berseteru, ada damai sejahtera di dalam hati? Saudara yang sedang mangkel, saudara yang sedang benci, saudara yang sedang marah, ada damai sejahtera? Tidak akan ada, karena itu semua keinginan daging yang berlawanan dengan Allah. Maka damai sejahtera dari Allah itu tidak akan tinggal di dalam hati kita. Kalau ada ada sedikit kebencian saja, hati saudara itu kemana-mana membawa apa? Membawa perasaan benci. Sampai ada yang mengatakan, wes tante, maaf, aku nggak bergereja tante ya. Karena apa? Karena kalau ketemu orang ini loh, aduh hati saya jadi panas. Nanti di gereja panas hatiku katanya. Ya, walaupun saya sudah berbicara banyak, orang itu tidak bisa diubahkan hatinya. Tetapi saya bersyukur walaupun bagaimanapun saya masih bisa tetap menghubunginya, saya masih bisa membimbingnya agar dia ada di dalam Tuhan. Itu loh saudara, jikalau kita hidup di dalam keinginan daging, maka jiwa kita sendiri tidak akan mengalami sesuatu damai sejahtera. Karena itu, mari kita hidup di dalam keinginan roh. Apa sih saudara keinginan daging itu? Apa keinginan daging? Ya. Pertama, saudara membaca di sana, keinginan daging adalah mencari penghargaan manusia. Yohanes 5 ayat 44. Silakan baca. Yohanes 5 ayat 44. Silakan saudara. Salah satu akan membacakan. Yohanes 5 ayat 44, demikian firman Tuhan. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Bagaimana kamu dapat percaya kepada Sang Tuhan, Juru Selamat? Kata Tuhan kepada para ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang yang dalam hidupnya mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Paling tidak kita pandang sebagai anggota-anggota DPR, para menteri yang ada di negara itu.
orang-orang yang begitu berkedudukan tinggi, saudara. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan mereka yang mengasihi mereka rela menjadi manusia. Mereka membuat satu keputusan. Siapa salah satu yang berani mengikut Yesus dari Nazaret, atau yang disebut guru itu, akan dipecat dari kedudukannya. Bukan hanya dipecat, tidak boleh masuk ke bait Allah. Padahal mereka adalah pemimpin di bait Allah. Masuk saja ke bait Allah tidak boleh. Siapapun orang yang mau percaya kepada dia tidak boleh masuk ke bait Allah. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, sebab aku yang maafkan, ayatnya tadi mengatakan, saya salah membaca, saudara. Ayatnya tadi mengatakan, Yohanes 5 ayat 45, 44, bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang mencari hormat dari manusia. Mereka sulit untuk mau berani mengikut Yesus, karena mereka akan kehilangan segala kemuliaan yang mereka dapatkan, kedudukan yang mereka dapatkan. Tetapi kalau pada masa kita ini mencari hormat dari manusia, itu biasanya kita menjadi orang yang ingin menjadi yang paling gitu. Paling apa, Andres? Mungkin yang cowok ingin jadi yang paling hebat, paling ganteng, paling istimewa, yang cantik. Yang perempuan ingin jadi paling cantik. Itu mungkin anak-anak muda, tetapi kita seringkali kita ingin menjadi orang yang kelihatan di depan, yang dihargai oleh yang lain, yang semua mau senang sama dirinya. Itu adalah hati yang ingin menjadi yang paling. Saudara ingin menjadi yang paling, ingin menjadi yang hebat, ingin menjadi yang istimewa di hadapan manusia adalah sebuah kesombongan. Dan Alkitab mengatakan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi mari kita jangan ada yang suka mencari hormat dari manusia. Orang yang suka mencari hormat kadang-kadang kalau dirinya tidak ditempatkan di tempat yang terhormat, dia menjadi dia merasa, waduh, saya tidak dihargai. Saya diabaikan. Yang dihargai itu loh, Mbak Christine itu loh yang dihargai. Yang lain nggak dihargai, apalagi saya. Bapak Ibu, Saudara, itu bisa tidak kita katakan, itu bisa tidak didengar oleh orang lain, tetapi itu didengar oleh siapa, saudara? Didengar oleh siapa yang ada di hati kita? Didengar oleh Tuhan. Didengar oleh Tuhan.
Jadi mari jangan menjadi yang paling nanti akan menghancurkan diri kita sendiri. Kemudian keinginan daging adalah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi keinginan roh adalah lakukan apa yang baik bagi semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian dengan, coba sebutkan saudara. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jangan senang kumpul sama-sama hanya dengan orang yang menghargai kita. Jangan hanya mau memperhatikan orang yang memperhatikan kita. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau seseorang menyinggung perasaan kita, bagaimana? Kalau seseorang menyinggung perasaan kita, jadi marah, katanya Mbak Angel, jadi marah, jadi sakit hati. Kita seolah-olah mau menghapuskan orang itu. Kita seolah-olah tidak mau bersinggungan sedikit pun dengan orang itu. Padahal Tuhan mengasihi dia. Saudara membenci dia, tetapi Tuhanmu yang engkau sembah mengasihi dia. Tuhan tidak mengasihi orang yang kelihatan baik saja. Orang yang paling jelek dikasihi oleh Tuhan. Penjahat yang mati disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Yang satu, dia mengakui dosanya. Dan Tuhan berkata, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di dalam surga. Yang dicari Tuhan bukan orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang semuanya kelihatan kuat. Yang dicari Tuhan adalah hati yang hancur, hati yang menyadari keadaan dirinya, hati yang dibawa kepada Tuhan, sehingga di dalam dirinya ada kasih yang luar biasa. Kalau orang-orang yang sakit kusta di negeri Tuhan Yesus, di negeri Israel pada waktu itu, mereka disingkirkan, tidak boleh tinggal di tengah masyarakat. Kalau mereka mau masuk kota, mereka harus mengangkat tangannya berteriak najis, najis, najis. Kenapa? Supaya jangan orang mendekat dengan dia. Kenapa? Orang takut kalau mendekat dengan dia akan kena kusta. Kalau mereka ditempatkan di pinggir hutan, saudara, ada rumah-rumah di sana dibuatkan oleh keluarganya, mereka ditempatkan di situ, tidak boleh tinggal di tengah masyarakat. Dan kalau keluarganya itu mau memberi sesuatu, misalkan keluarganya ibu baby ya, mau memberi makanan gitu dalam keranjang yang telah disediakan, makanan itu pasti ditaruh dalam keranjang yang ada ininya, saudara. Lalu keranjang itu ditaruh di seperti bambu yang panjang. Lalu Bu Betty akan berteriak dari sana, Mas Daniel, ini saya bawa makanan untukmu. Terus Daniel akan keluar dari situ.
tetapi tidak akan berani mendekat dengan Bu Betty. Bu Betty juga tidak akan berani mendekat sebab ada bambu yang panjang, jadi makanannya itu diletakkan di ujung sana, orangnya di ujung sini, saudara. Orang-orang yang sakit kusta itu sangat menjijikkan di hadapan umat Israel. Dan mereka menganggap orang sakit kusta itu adalah orang-orang yang dihukum oleh Allah dengan sakit kusta. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Waktu ada 10 orang kusta di tengah jalan, Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus tidak takut dekat. Mungkin Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas mereka satu persatu. Dia menyembuhkan mereka. Ada orang gila yang sangat menakutkan. Tuhan Yesus datang melepaskan dia dari ribuan setan yang ada di dalam tubuh orang gila. Tuhan Yesus datang bukan mencari orang yang sehat, dikatakan, bukan mencari orang yang hebat, tetapi Tuhan Yesus datang mencari orang yang seperti dokter mencari orang yang sakit untuk disembuhkan. Nah, kalau saudara sedang merasa tidak disenangi atau dijahati oleh orang lain, saudara bagaimana? Saudara bagaimana? Saudara ingin membalas. Dengan sendirinya jiwa saudara sebenarnya sakit. Orang yang marah, orang yang jengkel, orang yang merongkol-rongkol di hatinya ada 10 batu yang besar-besar di hatinya dia. Saudara, kalau hatinya merongkol-rongkol itu yang menderita siapa sih? Yang menderita siapa? Dirinya sendiri. Orang yang menyakitkan hatinya itu, walaupun dia ingin membalas, tetapi orang yang menyakitkan hatinya enak saja, tidak merasa apa-apa. Bapak Ibu Saudara, lakukanlah yang baik bagi semua orang. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Maka engkau hidup dalam damai sejahtera. Kemudian kita lihat dalam Galatia 5 ayat 20. Galatia 5 ayat 20. Saya bacakan mulai ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Nah, kita lihat bagian B dari ayat 20. Perseteruan, perselisihan, iri hati, apalagi amarah, terus kepentingan diri sendiri, lalu percidraan, roh pemecah, kedengkian. Mungkin yang dikatakan di sini percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kemabukan, saya rasa tidak ada di antara saudara dan saya. Tidak ada hal itu. Tetapi lihatlah bahwa semua yang lain itu sama dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, yaitu perseteruan. Perseteruan
Lalu perselisihan, iri hati. Pernah saudara iri hati? Pernah. Pernah saudara merasa ingin berseteru dengan orang lain? Terus pernah saudara mempunyai amarah yang seperti menyala-nyala? Pernah. Kepentingan diri sendiri. Iya, seringkali orang itu akan suka berbuat baik kepada orang yang baik kepada dirinya. Benar tidak? Kita suka berbuat baik terhadap orang yang baik terhadap diri kita. Apakah salah? Apakah salah berbuat baik terhadap orang yang baik terhadap diri kita? Tidak salah, saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata begini, apakah berkat dari Allah itu, kalau dengan kata-kata saya, apakah berkat dari Allah itu datang dalam hidupmu kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang baik? Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik, itu seperti orang dunia yang tidak mengenal Allah. Ingat saudara, kita lakukan yang baik untuk semua orang. Kita lakukan yang baik untuk orang yang membenci kita. Amin. Loh, kok enggak ada yang amin? Kita lakukan yang baik untuk orang yang membenci kita. Amin. Kita lakukan yang baik untuk orang yang jahat kepada kita. Amin. Kok tidak ada amin? Mari saudara, kita lakukan yang baik untuk orang yang jahat kepada kita. Amin. Kalau engkau hidup dalam roh, engkau akan mengaminkannya. Kalau engkau hidup dalam roh, engkau akan mengaminkannya. Kita melakukan hal yang baik untuk semua orang. Terlebih lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Kita tidak ingin menjadi orang yang selalu dipedulikan, tetapi kita tidak ingin selalu dipedulikan, tetapi kita mempedulikan. Yang kita pedulikan siapa? Orang yang baik kepada saya, bukan. Semua orang, terutama yang membutuhkan. Wah saudara, kalau kita mau jadi seperti pribadi Tuhan Yesus, kita akan menjadi pribadi yang begitu mulia. Mari kita melihat bahwa kita akan dapat melakukannya seperti yang dikehendaki Tuhan. Dikatakan dalam ayat 22 masih Galatia, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan diri. Ya. Itulah yang disebut penyangkalan di diri. Diawali dari kasih. Kasih Allah ada di dalam hati kita. Kita pasti sabar, kita pasti lemah lembut, kita pasti suka mengampuni. Yang terakhir kita pasti menyangkal diri. Walaupun aku diilok-ilok, dirasani, diapakan, tetapi aku tetap mengasihi. Mbak Yesi katakan gitu ya. Tapi bersyukurlah Mbak Yesi nggak ada yang mengolok-olok, nggak ada yang
lain sebagainya. Marilah kita di dalam hidup ini menjadi orang-orang yang menghormati Allah dengan rela menyangkal diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah yang penting kita lakukan? Apa yang penting kita lakukan supaya kita dapat menyangkal diri, membawa damai sejahtera kepada orang lain? Pertama, mari introspeksi diri. Pertama, introspeksi diri itu paling penting, saudara, supaya kita bertumbuh sehat secara rohani. Satu, apakah aku ingin menjadi yang paling? Katakan kepada diri sendiri, jangan ada kesombongan di dalam hatimu ya Deborah. Nanti kamu akan hancur oleh kesombongan itu. Bukan menjadi orang yang paling hebat, tetapi menjadi orang yang paling penuh dengan kasih dan pengampunan. Mengapa ada yang iri hati? Mengapa iri hati? Karena merasa dirinya seharusnya mendapat yang paling. Kenapa orang lain yang dapat? Nggak tahu jadi. Begitu, saudara. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang paling itu biasanya membuat kita menjadi iri hati. Iri hati, tidak senang, benci satu dengan yang lain. Nah, kita mengatakan kalau engkau seperti itu, engkau belum dewasa secara rohani. Engkau menjadi kanak-kanak secara rohani. Ya. Anak kecil itu kalau Prihatin punya beberapa banyak putra ya itu. Anak-anak yang masih kecil itu kalau kakaknya diberi sesuatu, adiknya gimana? Adiknya iri hati, ya. Dan murid saya dulu ada yang pernah lari dari rumah karena iri hati. Kenapa dia iri hati? Karena dia pikirannya masih sempit, ya. Masih karena ya. Kalau sudah dewasa akan bisa mengerti. Bapak Ibu, saudara sekalian, mari jangan ada rasa iri hati di dalam hati kita. Itu membuat kita tidak menjadi dewasa. Yang kedua, pernahkah aku mau merendahkan diri? Pernah saudara mau merendahkan diri? Gampangkah merendahkan diri? Tidak. Apalagi kalau sudah bertentangan satu dengan kadang-kadang orang tua saja sudah bersalah kepada anaknya, tapi tidak akan mau minta maaf sama anaknya. Karena itu adalah merendahkan diri. Anak kepada orang tua melawan, kalau dimarahi bukan merendahkan diri, tambah melawan. Nah, begitulah keadaan di dalam dunia ini. Jadi mari kita belajar untuk saling merendahkan diri. Tidak ada satu di antara kita yang lebih rendah dari diri kita. Orang yang paling miskin, orang yang gila di jalan itu saudara, itu tidak lebih rendah dari saudara di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia begitu. Tetapi mari kita menjadi anak-anak Allah yang mengerti isi kebenaran firman Tuhan. Tak seorang pun lebih rendah dari diri sendiri.
saya tak lebih tinggi dari saudara. Saya ada di sini menjadi, kalau digambarkan, saya adalah orang tua rohani saudara. Saya mengasihi saudara satu persatu. Yang mungkin marah kepada saya, membenci kepada saya, mengatakan isu-isu kepada saya tetap mengasihi. Karena semua adalah anak saya di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita satu dengan yang lain. Saudara satu dengan yang lain. Saudara di dalam Tuhan. Bapak kita siapa? Allah Bapa di dalam surga. Kita anak-anaknya Bapa di dalam surga. Karena Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanannya di atas salib. Rumosok sih sak dulur iri, sak dulur oyok-oyokan, sak dulur saling membenci, sak dulur saling merendahkan. Tentu tidak. Tuhan mengajar kepada saya. Sering saya katakan Tuhan mengajar kepada saya. Orang yang paling mungkin membuat saya sakit, ya. Tuhan bukan mengajar saya untuk mengampuni saja, tetapi Tuhan katakan binalah hubungan dengan Dia. Binalah hubungan dengan Dia. Saudara, siapapun di antara kita adalah saudara di dalam Tuhan. Mari jangan ada perasaan yang tidak enak, tidak senang satu dengan yang lain, perasaan iri, perasaan benci dan lain sebagainya. Mari kita buangkan itu. Kemarin waktu kami berdoa, biasanya saya mesti omong-omongan di sana, bicara, lalu ada salah satu saudara yang mengatakan, ya kalau saya segala yang dikatakan yang jelek itu saya anggap sampah. Itu sampah saya buang dari hati saya, agar hati saya ini bersih, tidak dikotori oleh sesuatu yang tidak benar. Amin. Mari kita satu di dalam kasih. Orang yang saudara anggap paling jelek pun dia dikasihi Tuhan. Dia dikasihi Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan mengasihi, kita tidak mengasihi. Karena itu, mari kita lihat atau kita perhatikan tentang identitas diri dan orang lain. Apa sih identitas diri? Identitas diri itu adalah bagaimana saya mengenal kelebihan saya mengenal kekurangan saya mengenal kelebihan saya mengenal kekurangan saya. Dan saya tahu tiap orang ada kelebihan dan ada kekurangan. Kalau kekurangan orang lain menyakitkan hati saya, saya yang memiliki identitas diri yang benar, saya akan melihat apakah saya juga tidak pernah dengan kekurangan saya menyakitkan hati orang lain. Benar tidak? Tiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Dan orang yang dalam kekurangan itu menyakitkan hati saya. Tetapi saya harus sadar, saya dengan kekurangan saya, Tuhan Yesus katakan tidak ada manusia yang betul-betul baik.
Saya dengan kekurangan saya bisa menyakitkan hati Om Eko. Om Eko dengan kekurangannya dapat menyakitkan hati saya. Jadi kalau begitu, kita lihat dalam hidup ini, ya. Kalau ada orang menyakitkan hatimu, lihat apakah aku sendiri tidak pernah menyakitkan hati orang lain. Karena saya manusia punya kekurangan. Kalau saudara seperti itu, saudara memiliki identitas diri yang istimewa. Sebab kita tidak akan menjadi orang yang merasa orang lain merendahkan saya. Saya dibuat ini, saya dibuat itu, saudara. Sebab kita sendiri penuh kelemahan. Tiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Mari kita punya identitas diri yang betul benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara tidak akan menjadi orang, waduh, saya ditolak, saya direndahkan, saya dianggap begini begitu. Hati saudara menderita sakit, saudara buang semua itu. Ingat, saya juga pernah membuat orang menderita. Saya juga pernah membuat orang sakit. Mungkin tanpa saya sadar. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kehidupan kita di dalam Tuhan. Itulah yang dikatakan kita mau menyangkal diri. Jangan berpusat pada diri kita sendiri, tetapi mari kita menyangkal diri untuk kasih-Nya Tuhan mengalir kepada orang lain. Gampang saudara? Gampang? Tidak gampang, tetapi kita tahu Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita secara manusia tidak punya kekuatan. Sekali lagi kita punya kelebihan, tapi kita punya kelemahan. Kita tidak sanggup melakukan seperti firman Tuhan. Kita bukan orang yang hebat. Kita bukan orang yang yang penting, yang mulia. Bukan. Hanya mari kita hidup dipimpin oleh Roh. Yang hebat itu adalah Roh Allah. Yang mulia itu adalah Roh Allah. Yang punya hikmat itu adalah Roh Allah. Yang memberi kekuatan kepada kita adalah Roh Allah, bukan kekuatan kita. Jadi kalau saya berbicara kepada saudara, sama saudara, saya tidak punya kekuatan yang hebat untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita perlu Dia, kita perlu Roh Kudus. Jangan sampai tinggalkan mencari pertolongan pimpinan dari Roh Kudus. Kita akan katakan kepada Allah, bukan dengan kekuatanku dapat jalani hidup ini. Mari kita semua berdiri dan sehingga maju ke depan. Taulah harapan dalam
Bapa menyucikan kami dan mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk Allah Roh Kudus yang senantiasa memimpin di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur Bapa oleh karena firman-Mu yang telah ditaburkan bagi kami. Kiranya Allah Roh Kudus boleh memberikan kekuatan kepada kami. Allah Roh Kudus boleh menolong kehidupan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, inilah kerinduan kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi. Kami rindu hidup seturut dengan kasih setia-Mu Tuhan. Pagi hari kami menyerahkan seluruh hati dan kehidupan kami Bapa. Giling hati kami, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, sehingga kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kami boleh menjadi anak-anak yang lebih mengasihi Engkau. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau memakai beliau jadi berkat dan pelayanannya semakin bertambah-tambah di tempat dia Bapa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah memberkati kami pada siang hari. Kekuatan dari kuasa firman-Mu akan menolong hidup kami. Lebih-lebih lagi kami boleh lebih setia kepada-Mu. Inilah kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Baiklah, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Siapa yang bertugas hari ini? Mari silakan Bapak Ibu yang bertugas. Mari silakan duduk saudara. Mari kita berdoa lebih dulu, dan saya mohon Pak Wiwit akan berdoa buat perjamuan. Terima kasih Tuhan yang sudah berjalan setelah memberkati kehidupan kami semua. Kiranya melalui perjamuan di sini kami lebih kuat, lebih ada satu kekuatan. Kiranya sebelumnya merah kami boleh membuang semua yang harus kami semua harusnya kami sangkal, sehingga akan menolong dan berkati melalui perjamuan kudus. Terima kasih. Semua keserahkan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, mari kita nyanyikan Hidupku pada satu bukit jauh dari sini. Bait pertama saja dengan chordnya. Terima
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan bersama. Kita angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Saudara, mari kita datang kepada Dia, kita nyanyikan darahnya, darahmu Yesus. dibebaskan dari sakit penyakit, dari dosa, dari segala apapun yang mengganggu hidup kita. Darahnya Yesus membebaskan kita. Darahnya Yesus melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Darahnya Yesus mengubahkan kita menjadi baru. Mari kita bersyukur karena darah Yesus mengubah hidup kita. Dan nanti saya mohon Saudara Daniel akan berdoa buat kita. Terima kasih Tuhan, ucap syukur Bapa buat sepanjang hari ini Tuhan, kami melihat kami melakukan ucapan Tuhan, menyatu
kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kami firman kami untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sepanjang hidup kami serahkan di dalam nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baiklah, angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa Surgawi. Marilah kita pulang dengan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang memimpin kita, yang menguatkan kita, yang menyertai kita, yang menghibur kita, dan yang mengurapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara, masih ada